Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 SD Pribadi, berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah masuk kepada bab 5 dengan tema ekosistem. Kali ini kita akan belajar tentang jenis teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah cerita berasal dari imajinasi, dengan kata lain tidak berdasarkan sejarah atau fakta. Sedangkan teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ngada, atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Jika kita perhatikan pada slide berikut, maka teks fiksi adalah bentuknya novel atau cerita khayalan atau cerita yang tidak berdasarkan kenyataan. Sedangkan teks non-fiksi itu bisa berupa biografi atau makalah, skripsi, disertasi, atau penulisan ilmiah. Perhatikan dua teks berikut. Dongeng favorit si kancil merupakan teks fiksi, karena di sini diceritakan tentang kehidupan kancil merupakan binatang yang dianggap cerdik. Sedangkan jenis makanan hewan merupakan teks non-fiksi, karena yang diulas di sini adalah tentang makanan-makanan hewan. Dengan demikian, teks non-fiksi adalah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam memahami teks non-fiksi, maka yang kita harus lakukan adalah mendapatkan pikiran utama. Pikiran utama dalam teks non-fiksi dapat kita peroleh melalui 5 langkah penting. Yang pertama yaitu baca paragraf dengan cermat. Lalu yang kedua, cermati kalimat pertama sampai terakhir. Yang ketiga, cari kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang keempat, ide pokok ada pada awal paragraf, akhir paragraf, atau campuran. Campuran di sini maksudnya bisa campuran ada di awal dan ada di akhir. Serta yang kelima, beri tanda info-info penting apa yang terdapat pada kalimat utama. Sehingga dengan 5 langkah ini kita bisa mendapatkan pikiran utama dalam teks non-fiksi. Dalam membaca teks non-fiksi, biasanya kita menemukan kata-kata baru yang kita tidak paham maknanya, atau kita belum memahami kalimat yang tercantum pada teks non-fiksi. Nah, untuk itu, solusinya adalah Ananda bisa melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus, kita bisa mencari kata-kata yang belum dipahami. Sedangkan kalau kita tidak punya kamus, kita bisa kunjungi situs https://kbbi.kemendikbud.go.id, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Untuk berlatih menentukan jenis teks fiksi atau non-fiksi, Ananda bisa lihat pada buku halaman 64. Lalu, kita di sana mendapatkan ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama, kelompok hewan adalah konsumen. Hewan disebut konsumen karena tidak memproduksi energi, namun hanya menggunakan energi. Hewan yang mengkonsumsi tumbuhan secara langsung disebut konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Hewan yang ada di posisi konsumen tingkat 1 ini merupakan hewan herbivora. Nah, sekarang kita lihat. Jenis teks ini adalah teks non-fiksi. Alasannya, teks tersebut dibuat berdasarkan fakta dan merupakan hasil pengamatan.
Sedangkan paragraf yang nomor 2 yaitu dahulu burung kakak tua dan burung kepodang bersahabat. Suatu hari kakak tua dan kepodang pergi ke desa sagu. Mereka akan mengambil sagu di desa yang memiliki banyak pohon sagu. Mereka pun terbang menuju desa sagu. Nah, jenis teks ini adalah teks fiksi. Alasannya, teks tersebut dibuat tidak berdasarkan fakta dan teks tersebut berupa cerita hayalan. Yang ketiga, Ganggang tinggal di terumbu karang karena karang memberi rumah dan akses ke cahaya matahari untuk berfotosintesis. Karang pun mendapatkan keuntungan berupa nutrisi hasil fotosintesis dari ganggang. Jika kamu melihat karang putih dan pucat, itu artinya karang mengalami coral bleaching atau pemutihan karang. Kondisi ini juga berarti ganggang pergi dan tidak lagi tinggal di sana, sehingga karang tidak mendapatkan nutrisi dari ganggang. Jenis teks ini adalah teks non-fiksi, karena teks tersebut dibuat berdasarkan fakta dan merupakan hasil pengamatan. Kesimpulan kali ini adalah teks non-fiksi adalah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Atau teks non-fiksi juga bisa berupa hasil pengamatan. Sekian dari Bu Enda, kita akan berjumpa pada Zoom session. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.